YouTube adalah situs web berbagi video yang didirikan oleh 3 mantan karyawan PayPal, yaitu Chad Hurley, Steve Chen, Jawed Karim pada Februari 2005, yang berarti hingga saat ini YouTube sudah berdiri sekitar 19 tahun. YouTube sendiri awalnya tidak dibuat untuk semua jenis video, hanya sebagai penjual jasa cari jodoh, dan awalnya hanya ada 3 orang mendaftar yang pada hari Valentine tidak melakukan kegiatan apa-apa. YouTube dibeli oleh Google dalam bentuk saham dan akhirnya menjadi anak perusahaan Google yang beroperasi di bawah naungan Google. Video pertama yang diunggah di YouTube yaitu berjudul Me at Zoo yang diunggah pada April 2005 yang masih ada hingga sekarang. Perkembangan YouTube di Indonesia telah berlangsung pesat sejak platform ini pertama kali diperkenalkan pada pertengahan 2000-an. Yang pertama, awal mula dan pengenalan, yaitu periode 2005 sampai 2010. Pada tahun 2005, YouTube pertama kali diluncurkan secara global. Nah, pada tahun 2007 sampai 2010, YouTube mulai digunakan oleh individu dan komunitas di Indonesia. Namun, karena terkendala oleh koneksi internet yang terbatas, ini menjadi salah satu kendala utama pada masa ini. Yang kedua, perkembangan dan peningkatan popularitas, yaitu periode 2010 sampai 2015. Pada tahun 2010, YouTube mulai semakin populer di Indonesia. Pada tahun 2012 sampai 2015, dengan adanya koneksi internet yang lebih baik dan terjangkau, YouTube semakin mulai dikenal orang, dan YouTuber pertama di Indonesia seperti Raditya Dika dan Endozel mulai mendapatkan popularitas dan membuka jalan bagi konten kreator lainnya. Yang ketiga, pada era keemasan dan monetisasi pada periode tahun 2015 sampai 2020. Pada tahun 2015, YouTube meluncurkan program monetisasi dan YouTube Partner di Indonesia. Pada periode 2016 sampai 2018, berbagai konten mulai berkembang pesat termasuk vlog, gaming, tutorial, musik, kuliner, dan edukasi. Kemudian pada tahun 2019, YouTube menjadi salah satu media hiburan utama di Indonesia. Dan ini menggantikan televisi tradisional bagi banyak orang, terutama di kalangan anak muda. Yang keempat, pada masa pertumbuhan konten, yaitu periode 2020 sampai sekarang. Pada 2020, pandemi COVID-19 mendorong lonjakan konsumsi konten online. Banyak orang beralih ke YouTube untuk belajar, hiburan, dan informasi. Live streaming, podcast, dan konten edukatif ini pun menjadi semakin populer. Nah, pada tahun 2021 dan sampai sekarang, YouTube itu meluncurkan YouTube Short di Indonesia. Fitur video pendek mirip TikTok yang menambah keragaman jenis konten di platform ini mengundang banyak orang untuk semakin tertarik pada YouTube. Fitur-fitur YouTube adalah berbagai alat dan fungsi yang disediakan oleh platform ini untuk membantu pengguna membuat, mengunggah, mengedit, dan berinteraksi dengan konten video. Beberapa fitur utama di YouTube termasuk channel, video, playlist, live streaming, dan komentar. Fitur-fitur ini membantu pengguna memanfaatkan platform ini sepenuhnya dan membuat konten yang berkualitas dan menarik bagi penonton. Nah, yang pertama ialah channel. Jadi pengguna dapat membuat channel pribadi mereka sendiri di YouTube dengan mudah. Channel ini bisa digunakan untuk mempublikasikan konten video yang dibuat. Personalisasi channel pengguna dapat mempersonalisasi channel mereka dengan menambahkan informasi, foto profil, dan banner. Ini juga membantu penonton mengenali channel dan membuat mereka tertarik untuk menonton konten. Lalu yang kedua ialah video. Nah, pengguna dapat mengunggah video yang mereka buat ke channel mereka sendiri. Video yang diunggah bisa dilihat oleh orang lain dan memungkinkan penonton untuk berinteraksi dengan konten tersebut. Dan juga pengguna dapat mengedit video yang diunggah dengan menambahkan musik, efek, dan juga judul. Ini membantu membuat video lebih menarik dan berkualitas. Monetisasi video, pengguna dapat monetisasi video mereka dengan mengaktifkan iklan, atau yang juga disebut dengan AdSense. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan uang dari video yang dibuat dan diunggah. Lalu yang ketiga ialah playlist. Nah, jadi pengguna dapat membuat playlist dengan menambahkan video yang diunggah ke channel mereka sendiri. Playlist membantu penonton menemukan konten yang mereka sukai dan membuat mereka tetap terlibat dengan channel. Lalu, selanjutnya ialah live streaming. Nah, di YouTube memiliki fitur live streaming yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transmisi langsung dari channel mereka. Nah, lalu yang terakhir ialah komentar.
Jadi, pengguna dapat memberikan komentar pada video yang diunggah oleh pembuat konten lain. Ini membantu memfasilitasi interaksi antara penonton dan pembuat konten. Lalu juga, pengguna dapat mengatur komentar yang diterima dengan mengaktifkan atau menonaktifkan fitur moderasi komentar. Ini juga membantu memastikan bahwa komentar yang diterima bersifat positif dan membangun. Nah, selanjutnya kita masuk ke beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh para pengguna YouTube. Yang pertama, YouTube dapat digunakan sebagai sumber informasi dan hiburan. Di sini, pengguna dapat menemukan video tentang berbagai topik, mulai dari tutorial, kuliner, hingga musik dan film. Yang kedua, YouTube juga memungkinkan pengguna untuk belajar hal-hal baru, seperti misalnya, pengguna dapat menemukan tutorial tentang keahlian atau hobi tertentu seperti memasak, menulis, dan fotografi. Yang ketiga, sebagai platform video terbesar dunia, YouTube dapat digunakan untuk mempromosikan bisnis atau produk. Para pengusaha dapat membuat video iklan atau membuka channel bisnis untuk memperkenalkan produk mereka kepada pengguna di seluruh dunia. Cara penggunaan aplikasi YouTube. Yang pertama, kita akses YouTube-nya. Jika kalian menggunakan komputer, kalian bisa buka web atau browser seperti di Google Chrome, lalu kalian ketik youtube.com. Jika kalian menggunakan smartphone atau HP, kalian bisa langsung klik aplikasi YouTube-nya. Yang kedua, jika kalian ingin mencari video, kalian bisa langsung ketikkan kata kunci yang ingin kalian cari di kotak pencarian yang terletak di bagian atas halaman. Selanjutnya, setelah kalian mencari video yang ingin kalian tonton, biasanya akan ada rekomendasi dari YouTube. YouTube akan memberikan rekomendasi video yang mungkin kalian sukai berdasarkan riwayat pencarian dan tontonan kalian. Selanjutnya, ada fitur tambahan, yaitu berlangganan. Jika kalian ingin berlangganan, kalian bisa klik tombol berlangganan pada channel yang kalian sukai untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari mereka. Jika kalian ingin buat playlist, kalian bisa kumpulkan video favorit kalian ke dalam playlist untuk memudahkan kalian akses di kemudian hari. Selanjutnya, ada kolom komentar. Kalian bisa berikan komentar pada video yang kalian tonton untuk kalian berinteraksi dengan pembuat video dan penonton lainnya. Ada juga tombol suka atau tidak suka. Kalian bisa tunjukkan apresiasi kalian terhadap video yang kalian tonton dengan memberi tanda suka atau tidak suka. Selanjutnya ada tombol bagikan. Kalian bisa bagikan video yang kalian suka ke teman-teman kalian melalui berbagai platform media sosial. Ini saya akan menjelaskan dampak dari YouTube. Nah, YouTube ini memiliki dua dampak. Yang pertama dampak positif, yang kedua dampak negatif. Baik, langsung kita masuk ke yang pertama, itu dampak positif dari YouTube. Yang pertama itu ada sumber pembelajaran yang kaya. YouTube menyediakan konten edukatif dalam berbagai bidang yang membantu pembelajaran informal maupun formal. Yang kedua, peningkatan keterampilan teknologi. Membuat konten di YouTube mendorong pengguna untuk mempelajari keterampilan teknologi, seperti editing video dan produksi konten. Yang ketiga, platform untuk ekspresi kreatif. YouTube memberikan ruang bagi pengguna untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui video, musik, seni, dan lain-lain. Yang keempat, peluang berbagi pengetahuan global. Pengguna dapat berbagi pengetahuan dan budaya dari berbagai negara, meningkatkan pemahaman global. Yang kelima, motivasi untuk belajar mandiri. YouTube mendorong orang untuk belajar sendiri dengan adanya tutorial dan video penjelasan. Nah, jadi itu adalah berbagai dampak positif dari YouTube. Sekarang kita masuk ke dampak negatifnya. Yang pertama itu ada gangguan tidur. Penggunaan sebelum tidur dapat mengganggu pola tidur. Yang kedua, kecanduan digital. Konten menarik dapat menyebabkan kecanduan. Yang ketiga, penurunan produktivitas. Waktu yang dihabiskan mengurangi produktivitas. Yang keempat, paparan konten negatif. Risiko terpapar kekerasan atau ujaran kebencian. Yang kelima, dampak psikologis negatif. Bisa menimbulkan perasaan rendah diri. Baik, demikianlah materi dari kami. Terima kasih.